Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Ya, sudah lama ya Bu. Ada sekitar 2 minggu mungkin saya nggak kemari ya ke sekolah Ibu. Nah, selama ini Ibu ada masalah atau apa kendala yang Ibu hadapi mungkin selama Ibu jadi kepala sekolah? Ada masalah saya mungkin terlambat waktu pergi sekolah waktu pagi. Kenapa? Karena dikondisikan anak saya masih kecil, sekitar umurnya 11 bulan. Jadi saya harus menyiapkan dulu anak-anak dulu dari menyiapkan asinya, memandikannya, semua adalah masalah anak-anak. Karena masalahnya masih kecil anaknya Pak kan. Ya. Sehingga saya ke sekolah agak nggak terlambat sekali, paling telat 10 menit atau 5 menit gitu dari jam PGM. Itu Pak yang saya hadapi selama ini. Baik, berarti tujuan kita hari ini coaching Bu ya, adalah mencari semacam solusi atau ide bagaimana cara Ibu membagi waktu antara Ibu sebagai seorang ibu ya, ibu dari anak-anak dan juga sebagai seorang kepala sekolah. Itu Bu, tujuan hari ini kita coaching. Baik, pertama kita identifikasi dulu. Mungkin Ibu bisa jelaskan bentuk masalahnya seperti apa gitu. Apakah Ibu nggak bisa datang cepat itu seperti apa? Bisa Ibu elaborasikan, bisa Ibu detilkan masalahnya seperti apa? Insya Allah selama ini memang nggak selamanya saya telah datang, 1 atau 2 kali dalam seminggu. Mungkin dikondisikan keadaan anak, mungkin ada yang kurang sehat gitu kan. Mungkin ada anak mungkin rewel atau gimana, mungkin kita maklum aja anak yang masih kecil gitu Pak kan. Cuma saya udah berusaha semaksimal mungkin, saya bekerja sama dengan suami, cepat bangun. Cuma ada juga sedikit mungkin 1-2 hari gitu ya. Yang nggak bisa saya fullkan gitu Pak. Jadi kita masuk sekolah ini jam 7.45 Bu ya? 7.30? Kita masuknya 7.30 Pak. 7.30. Paling saya telat 5 menit gitu. Atau 10 menit itu tergantung keadaan di rumah gitu. Gantung babynya. Kalau dulu kan saya dengar Ibu pernah jadi wakil kepala sekolah ya, sebagai wakil kurikulum di sekolah yang lain. Nah, ketika dulu waktu Ibu jadi wakil kurikulum, gimana Ibu cara membagi waktunya supaya tidak telat ke sekolah? Dulu kan mungkin juga Ibu ada anaknya juga yang masih kecil ketika dulu jadi wakakur. Gimana solusinya dulu? Kalau dulu mungkin dekat saya Pak kan rumahnya. Dulu saya kerja di Pedawa, jadi jarak rumah dengan sekolah nggak begitu jauh. Jadi bisa saya sesuaikan waktu walaupun anaknya kecil. Bisa, karena pun saya sebagai wakakur, anak pun waktu itu udah besar, udah sekolah, usia sekolah, jadi nggak ada masalah, cepet saya ke sekolah gitu. Ini cuma sekarang karena anaknya masih kecil itu aja. Insya Allah nanti mungkin dalam berapa bulan ini udah besar, insya Allah udah seperti biasa lagi, saya cepet gitu. Oke. Berarti Ibu tadi mengatakan sekali-sekali ya, 1 atau 2 hari mungkin dalam seminggu Ibu harus datang ke sekolah terlambat, dan itu pun tidak lama, sekitar 5-10 menit. Jadi solusi selama ini yang Ibu ambil seperti apa? Apakah Ibu kerja sama dengan suami atau Ibu ada orang lain yang Ibu gaji di rumah untuk mengurusi anak Ibu yang masih kecil? Ini anak saya memang saya gaji orang. Orang yang ke rumah waktu pagi, dia pulang siang, saya siang baru pulang ya. Ada solusinya memang Pak. Ada yang menjaga anak. Cuma kan ada sekali-kali anaknya rewel. Itu aja sebenarnya, lain tidak ada masalah gitu. Jadi saya usahakan memang cepat datang. Oke. Masalah. Baik, berarti solusi yang bisa Ibu kerjakan selama ini, Ibu menggaji orang yang menjaga anak Ibu yang masih kecil, mengurusinya ketika Ibu mau buru-buru pergi ke sekolah ya. Jadi apakah ini efektif yang solusi yang Ibu kerjakan selama ini, yang Ibu selesaikan selama ini dari masalah tersebut, efektif nggak atau perlu ada solusi lain?
Kalau saya lihat selama ini kayak efektif, saya udah menggaji orang, nggak ada masalah. Kalaupun ada pekerjaan yang saya tiba-tiba mendadak, siap dengan penjaga itu, saya tinggalin anak saya komit dengan pekerjaan saya gitu. Oke, baik. Terus ada hambatan nggak selama ini? Misalnya ketika ibu harus pergi cepat dan mungkin aja ya orang yang menjaga anak ibu itu dia keperluan keluarga atau bagaimana, pernah nggak mengalami seperti itu? Selama ini nggak ada, kecuali memang kalau memang dia ada halangan kasih tahu, jadi kami tanggap nanti bisa cari yang lain gitu Pak. Nggak ada, selama ini nggak ada masalah. Oke, baik, alhamdulillah Bu, berarti hari ini kita sudah membahas masalah dan solusi. Masalahnya ibu bagi waktu antara sebagai seorang ibu bagi anak-anak juga sebagai kepala sekolah, dan ibu juga sudah menyampaikan solusi dalam menyelesaikan masalah itu, yaitu menggaji orang lain menjaga anak ibu, bekerja sama dengan suami ya, dan juga ibu mungkin persiapannya lebih cepat ketika mau datang ke sekolah. Terus mungkin ibu ada harapan ke depan seperti apa, atau refleksi atau rencana tindak lanjut ke depan seperti apa supaya kedisiplinan bagi guru juga mungkin bisa ibu teladankan, bisa ibu contohkan terhadap masalah yang ada di ibu sendiri. Seperti apa misalnya? Ada pengalaman saya bagi kepada guru-guru, mungkin di antara guru ini sama nasib seperti saya, ada anak kecil. Cuma saya bilang kita semua punya anak kecil, jadi bisa kita ngatur waktu. Itu tergantung pada pribadi kita sendiri. Saya bilang, saya bilang ke guru-guru. Dulu pengalaman saya juga ada waktu saya ngajar ke Madat, 6:30 saya udah berdiri di jalan menunggu mobil, sehingga ke sana saya nggak telat. Kenapa Bapak Ibu yang dekat mungkin yang dari ID, dari ini kan kenapa telat? Dulu saya bisa mengerjakan. Ini tergantung pada pribadi kita masing-masing Pak. Itu udah saya sampaikan mungkin sama guru-guru di sini. Itu pengalaman saya, mungkin kita beda-beda antara keluarga kita dengan keluarga saya, mungkin beda. Mungkin suami ibu seperti itu, suami saya seperti ini, tapi yang penting ada kerjasama di rumah, kerjasama di sekolah, insya Allah kita akan berhasil gitu, mendidik anak dan mendidik anak negeri ini juga, mendidik anak sendiri dan mendidik anak orang lain gitu. Ya, berarti harapannya seperti itu ya. Jadi anak kita juga dilayani dengan bagus, anak kita sendiri dan juga anak didik kita juga kita berikan pelayanan yang bagus, sehingga dua-duanya bisa dicapai gitu Bu ya. Ya. Baik Bu, terima kasih hari ini Ibu telah bersedia untuk saya coaching. Semoga kedepannya masalah ini bisa terselesaikan maksimal, dan tujuan dari Ibu sebagai kepala sekolah memajukan mutu kedisiplinan di sekolah ini juga berjalan dengan baik. Terima kasih Bu, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.